Ya. Oke, baiklah kita mulai saja acara pada sore hari ini. Ini ada beberapa tahapan atau beberapa video yang akan menjadi media pembelajaran kita. Sebaiknya teman-teman semua yang hadir di sini itu langsung bisa berpraktek dengan media yang ada seperti kertas, pensil, atau pulpen, apa aja yang ada di sekitar Anda yang bisa Anda ambil untuk berlatih menggambar. Silahkan ambil dan disiapkan sebaiknya sih ya paper dan pensil ya. Paper dan pensil ya. Baik Pak Heru, kami persilahkan Pak Heru untuk memandu sepenuhnya acara sore hari ini. Silahkan. Terima kasih Mas Wisnu. Terima kasih atas kesempatan saya bisa berbagi di pertemuan kali ini. Menggambar figuratif wajah itu bisa didekati dengan dua cara. Sebenarnya dengan dua cara, yaitu yang pertama kali melalui model, yaitu tapi penekanannya dengan bagaimana cara melihat yang benar. Tetapi itu mesti harus dalam praktek dan panduan yang efektif sekali. Ada yang kedua adalah panduan teoretik, yaitu belajar struktur dari cara menggambar wajah atau potret manusia. Nah, pendekatan ini yang saya ambil karena ini bisa dilakukan dari jarak jauh. Selain itu, kita mesti sadar bahwa segala usaha apapun juga, baik yang pertama maupun yang kedua tadi, mesti dilakukan dengan praktek langsung dan dilatih terus-menerus sehingga yang ditumbuhkan itu adalah rasa kepekaan. Kalau kita sudah merasa peka, hal ini akan memudahkan mengetahui apa kesalahan kita, segaris apapun juga, kalau salah, hati nurani kita yang mengatakan bahwa itu salah. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan di video berikutnya. Silakan Mas Wisnu. Halo, salam kreatif. Bisa tertampil dengan baik, Pak Heru? Sudah, coba saya klik juga. Tapi belum keluar tuh. Dari saya, Heru Susanto. Sudah? Belum keluar gambarnya? Belum keluar gambar. Nah, belum tampil. Saya lagi ya. Saya lagi. Iya. Ya, bisa udah keluar. Iya, saya akan berbagi pada kalian semua bagaimana menggambar wajah manusia, pendekatan struktur dasar wajah. Jadi yang pertama, saya akan menganjurkan buat kamu semua bahwa buatlah lingkaran ini yang dengan dari yang habis bagi 3, katakanlah 3 cm, atau garis tengahnya 6 cm. Maka kedua adalah bagi garis tengah vertikal ini menjadi 6 bagian yang sama, yaitu CL, dari atas CL, terus RG, GA, AD, DH, HB, dan tambahkan satu lagi bagian yang sama dengan BD. Jadi keseluruhan ini menjadi 7 bagian yang sama. Terus langkah berikutnya, dari titik R tambahkan dari titik Maaf Mas Wisnu, suaranya hilang.
Itu tempat kedudukan bibir bawah. Sudah masuk? Yang terakhir adalah yang D, tempat kedudukan dagu. Berikutnya, tarik garis tegak lurus tengah dari R. Tegak lurus terhadap ini, R, yaitu memotong lingkaran ini menjadi K dan L, dan yang dari H, yaitu E dan F. Terjadilah segi 4 yang ini, yaitu E, F, L, K. Ya, jadi ini kalian perhatikan dengan baik. Terus buatlah elip dari K dan E dan L, F. Buat elip yang kecil saja, seperti ini, ya, seperti ini. Buat elip begini, ya. Nah, selanjutnya hubungkan titik E ke D dan F ke D, tetapi itu menggunakan garis patah lengkung yang seperti ini. Lengkung begini, terus D-nya ada mendatar sedikit. Demikian juga dengan E ke D, patah lengkung begini. Nah, dari sini akan terlihat lengkungan oval, bentuk oval dari wajah. Nah, oke ya. Dilanjutkan video 2, Mas. Dilanjutkan video 2, Mas. Ya. Oke. Masuk ya? Lanjut ya. Jadi gambarnya dari belum. yang tadi oval Arahnya pertahanan. gambarnya belum. Belum. Isi. Nah. Stop dulu. Nah, video itu. Tadi ya, kita sudah didapatkan, makanya untuk berikutnya ini saya akan menggambarkan tempat kedudukan dari alis, mata, hidung, bibir, dagu, dan telinga. Dari lingkaran ini, lingkaran yang pertama oval tadi ini, kita bagi menjadi, terutama kita fokus saja ke bagian ini. Jadi segi 4 yang arsir merah ini, yaitu E, F, O, dan N. Kita fokus di bidang ini aja. Ya, jadi yang dari ini kita bagi menjadi NO atau EF ini kita bagi menjadi 5 bagian yang sama. Ya, 5 bagian yang sama. Dan kita bagi, begitu kita dapat yang tengah ini, kita turunkan ke bawah sampai memotong E dan F tadi menjadi tengah-tengah ini. Ini adalah tempat kedudukan hidung, lebar hidung. Terus ke bawah begini, dan kita akan nanti dapatkan gambar bibir ini, yaitu kita tahu bahwa dari H dan B ini, H dan B kita bagi menjadi 3 bagian. 3 bagian. Yang paling bawah ini adalah bagian bawah bibir, yang di atasnya adalah batas mulut, dan yang sepertiga lagi adalah garis bibir atas. Jadi bibir bisa digambarkan, hidung bisa digambarkan. Nah, mata, tempat kedudukan mata itu bisa dari sini, dari yang sepertiga ini, seperlima ini, kita ke kiri dan ke kanan adalah tempat kedudukan mata. Atau pendekatan lain dari C dan D ini kita bagi 2, yaitu pada titik M ini. M tarik ke arah kiri dan kanan, maka didapatkan
mata. Tadi alis didapat, mata didapat, hidung didapat, dan mulut didapat. Nah, selanjutnya adalah hidung. Telinga. Telinga adalah sejajar dengan hidung, kedudukan hidung, ada di F ini dan E. Boleh juga naik sedikit, dan yang terakhir adalah yang di atas adalah bagian alis. Jadi tempat kedudukan telinga kiri dan kanan kita bisa gambarkan. Jadi lengkaplah sudah bahwa semua elemen-elemen yang ada di wajah kita bisa gambarkan dengan baik. Saya ingatkan, pendekatan ini adalah pendekatan struktur dasar, sangat mendasar sekali. Bagaimana dengan laki dan perempuan? Laki dan perempuan pendekatannya sama seperti ini, cuma dari sini nanti akan lebih, kalau dari anatomi nanti di mata pelajaran berikutnya itu nanti akan lebih diperjelas lagi. Jadi pendekatan laki dan perempuan perbedaan pada dagu. Nah, dari sini ya, nanti pola-pola memberi volume atau memberi arsir itu nanti akan dilanjutkan di video berikutnya, yang ketiga. Oh, satu lagi tambahan adalah titik R. R ini adalah garis batas rambut. R ini ada garis batas rambut. Ya, rambut begini. Oke ya, jadi saya harap ini jelas dan saya akan lanjutkan di video berikutnya. Oke, lanjut ya. Kita lanjutkan ke video yang ketiga. Total ada 6 sesi ya, tahapan. Kita harus ikuti tahap demi tahap untuk bisa sampai kepada kesempurnaannya. Oke, kita ketemu lagi di video. Share dulu. Gambarnya belum muncul, Mas. Sudah muncul? Belum. Belum. Nah. Oke. Ini Pak Heru, betul? Ya, betul. Iya. Ketiga. Dari yang tadi saya jelaskan, tempat kedudukan dari alis, mata, hidung, bibir, telinga, kita lanjutkan ke bentuk-bentuk yang sudah menyerupai wajah manusia. Kita mulai dari alis. Alis adalah yang tadi seperti yang 5 itu, kita mulai di alis kiri dan kanan, mata sudah didapatkan, tadi ya, ini dibagi 3 atau setengah-tengahnya, M tadi, dapatkan mata. Lebar mata kurang lebih sama dengan lebar mata dan hidung, lebar hidung sama. Itu. Ya, kalau kita teruskan, kita dapat hidung. Nah, hidung dapat, mata dapat, alis dapat. Selanjutnya kita bibir. Bibir pun sama, yang tadi sudah dapat dari itu, kita lanjutkan. Nah, di sini kita sudah lebih dalam lagi dengan pemberian garis struktur tulang. Garis struktur tulang yaitu di bagian ini, bagian sini sebenarnya akan mengarah ke bagian bibir. Ini salah nih. Tapi karena di sini sekali. Oh iya. Jadi mohon untuk peserta di mute ya. Sini Bang. Di sini tulis yang paling Enggak dengar. Ini adalah batas lengkungan. Ini bagian cahaya paling terang, kalau bagian gelap ya paling gelap. Itu ya, dapat. Ya, terus di bagian mata ini adalah ke arah sini, dan di bagian sini nanti kalau sudah di volume atau arsir di sini akan sedikit. Iya. Nah, kalau kita lihat pola dari gerakan siap. arah, ya di sini itu ada bola mata.
Udah dari tadi dia. Yang tertutup oleh kulit, ada lipatan mata yang tertutup. Jadi arahnya begini, ke arah ke sini, ke arah sini, ke arah kemari. Ya, bagian ini, sini, sini. Nah, di bagian bawah hidung ini ada seperti selokan kecil, gitu ya, selokan kecil di atas bibir itu adalah penting, sangat penting karena ini di sini nanti ada perubahan dari pencahayaan. Itu ada pencahayaan di bagian hidung, di sini agak gelap sedikit dan di sini agak ada kayak lengkungan sedikit. Nah, di bagian bibir, bawah bibir dia akan melengkung kemari. Di bagian bibir ini ada gelapin dan dagunya pun demikian, karena dia akan nonjol, ya, nonjol demikian. Nah, di selanjutnya nanti saya akan di video keempat saya akan jelaskan lagi mengenai pemberian volume. Saya harapkan yang ini cukup jelas ya, dari batas rambut kita naik ke atas, turun kembali, bagian ini dari ke telinga. Kemudian kiri dan kanan sama. Telinganya kita buat. Nah, ini ada batas leher di sini, di kanan ya, leher. Nah, ini ada rambut. Ya, nanti ditunjukkan di video waktu live-nya seperti apa. Oke ya, cukup jelas dari yang ketiga ini. Jadi nanti akan saya lanjutkan di pemberian volume atau arsil atau lindapan. Katakan itu lindapan adalah pemberian volume kesan 3 dimensinya, gelap terangnya. Saya akan lanjutkan di video berikutnya. Ya, selamat datang semuanya yang hadir di sini. Peserta dimohon untuk bersabar dan kalau bisa mengikuti langsung drawing, silahkan, itu lebih baik. Anda bisa mute dulu sehingga prosesnya berjalan dengan lancar, gitu ya. Baik, kita lanjutkan lagi dengan video keempat ya Pak Heru ya. Ya. Oke. Video keempat. Gambarnya belum muncul. Belum ya. Keempat ini. Ini tahapannya lebih komplit lagi sekarang. Iya. Sudah ya? Masuk ya Pak Heru? Sudah masuk. Kita Iya. lanjut ya. Dari video yang sudah berjalan tadi, yang terakhir, ya, yang ini, kita lihat sudah jadi begitu. Kita akan memberi volume atau gelap terangnya. Kita sama, fokuskannya juga melalui tahapan itu. Tapi kalau kamu sudah hafal, sudah langsung bisa. Jadi alis mata yang tadi diberi itu, tentukan cahaya misalnya dari mana, agak ke depan sedikit atau dari sini ke arah sini. Ya, jadi di sini agak lengkung, di sini ada ini, ya, itu. Terus di bagian bawah hidung ini ada nadi gelap, ini ada selokan kecil begini, ini adalah bibir bagian atas, ini batas, ini adalah batas bibir bawah, titik D tadi, titik B yang tadi. Ini, ya, ini di bawahnya karena dia akan menonjol di bagian di sini. Nah, ini diberi hasil. Ini ke arah ini nih, yang tadi saya katakan karena ada lingkaran, ke arah kemari. Oke ya, jadi ini digelapin karena dia ini di sini ada tulang pipinya yang menonjol. Jadi kalau ini digelapin. Ini digelapin, ini ke sana, ini digelapin. Nah, di bawah dagu ini digelapin karena di sini ada
tonjolan di arah sini. Nah, yang penting di sini adalah ini. Di bagian bibir ini kita gelapin bawahnya, terus di sini karena di bawah bibir atas di sini gelapin. Ya, nah di sini dia akan terang sedikit. Nah, naik ke sini ini gelap lagi. Gelap lagi gitu. Jadi lebih gelap lagi. Nah, ini dari titik yang tadi ingat ya di sini ya. Ini naik ke atas, ini naik ke atas, sama dengan ini juga begitu. Ini bagian paling gelap karena cahaya datang dari sini. Ini boleh digelapin sedikit ya. Nah, di sini yang penting adalah di atas alis ini. Sebenarnya di sini ada tulang. Di sini ada tulang alis melindungi mata. Kiri kanan ada. Gitu. Ini boleh digelap. Ini cahaya yang dari atas. Tergantung dari bentuk rambutnya. Kalau ininya dia akan panjang ke arah sini, juga di sini gelap. Tertutup gelap. Ya, tapi ini adalah pemberian pesan volume saja. Kenapa ini gelap? Karena di sini ada tulang. Nah, dari ini bentuk rambut kita buatin demikian, ya, ini gelapin. Ke arah sana, gelapin, selanjutnya dapat gelap. Ya, jadi di sini gelapin tadi. Ya, kalau cewek nggak ada ininya ya. Kalau di sini gelapin. Oke, ya, saya pikir antara gambar ini dan gambar ini hampir sama. Ya kan? Kalau kita sket dengan benar, wajah yang sini dan sini hampir sama. Jadi prinsipnya kita dekati dengan cara yang mudah, struktur dasar tadi. Ya, nanti di video berikutnya saya akan tunjukkan yang perempuan. Oke ya, sampai sini intinya video ini, dan akan dilanjutkan yang bagian perempuan. Masuk ke video yang kelima. Oke, sampai belum ya? Nah, video. Yang tadi adalah laki-laki, sekarang kita mulai dengan yang perempuan. Pendekatannya, sketsanya sama, ya. Sketsanya yang tadi dari lingkaran-lingkaran ini sama belum ya? Semuanya. Saya akan lanjutkan langsung aja ke bagian akhir, yaitu pemilihan volume. Nah, di sini akan bedanya antara laki dan sampai sudah masuk, Pak Heru? Belum, gambarnya belum muncul. Belum muncul. Mohon bersabar. Kita stop dulu. Kita masukkan ke video. 5. Ini yang kelima. Oke, sampai yang tadi. Sudah? Ya, gambarnya belum. Gambarnya belum? Belum. Videonya belum masuk. Oh, ini dia. Baru muncul. Iya. Baik. Terima kasih untuk kesabarannya ya, teman-teman. Kita ikuti terus. Ini video yang kelima tentang wajah karakter wanita sekarang. Laki-laki,
sekarang kita mulai dengan yang perempuan. Pendekatannya, sketsanya sama, ya. Sketsanya yang tadi dari lingkaran-lingkaran ini sama semuanya. Saya akan lanjutkan langsung aja ke bagian akhir, yaitu pemilihan volume. Nah, di sini akan bedanya antara laki dan perempuan di sini. Ya, jadi dia akan lebih lembut kembali. Akan lebih lembut kembali. Kalau yang laki-laki tadi adalah cenderung patah-patah. Dia tulangnya sangat keras di sini. Ya, dan keras. Prinsipnya sama demikian. Kalau kita membuat senyum tinggal dinaikin ininya, bibirnya, dan arah lengkungannya ini dibedain. Ya, ini digelapin. Kenapa ini gelap? Karena hidung ini akan lebih menonjol. Jadi di sini, ya, menonjol ini agak terang sedikit. Prinsipnya sama karena dia akan lengkungnya menonjol. Nah, ini gelapin. Tapi dia tidak ada jakun. Tidak ada jakun begini. Jadi dari sini adalah lehernya. Oke, ini rambutnya. Nah, kayak rambut silahkan saja pendekatannya sama yang tadi, tinggal kreasi atau selera kamu bisa menggambarkan lebih baik lagi. Sama ke arah sini juga. Kamu perhatikan kalau pendekatannya sama, pendekatannya baik, dia akan mudah sekali mirip antara gambar yang ini dan yang berikutnya. Kita mulai lagi berikutnya lagi juga hampir mirip. Ya, ini pendekatan yang struktur dasar yang sangat baik menurut saya karena ini adalah anatomikal ya. Jadi berdasarkan dari anatomi. Ya, demikian. Nah, ini frontal dari depan. Kalau dari samping bagaimana? Saya akan lanjutkan di bagian berikutnya, ya. Jadi mudah-mudahan hal yang ini dari depan sudah cukup jelas. Saya akan lanjutkan di bagian samping, ke samping. Nah, ini ke samping. Begini, kita mulai dari yang ini tetap bagian-bagian ini. Yang segi 4 ini, kita bagi dua bagian, terus tambah satu lagi, jadi 6. Tik, sama semua. Yang atas ini adalah batas rambut, ini alis yang tadi ya, terus ini adalah hidung, dan ini adalah dagu. Prinsipnya sama yang tadi, sama persis. Nah, tapi mulainya kita mulai dari bagian alis. Alis demikian, ya. Ini kita bagi menjadi 3 bagian yang sama. 1, 2, ya. 1, 2, 3 dari sini. Ya, itu. Ini lanjutkan ke bawah, sama bawah, dapat mata. Dari titik ini kita turun sedikit, kita turun hidung, batas hidung tadi. Nah, terus kita buat demikian, kita turun, ini bagi 3 juga. Oke. Ini adalah bagian atas, terus bagian bawah, terus lanjutin. Oke, lanjutin dagunya tetap dagu yang sama. Ini lengkungan ke atas sama. Jadilah. Oke ya, jadi ini dari samping. Nah, nanti tinggal memberi volumenya sama. Prinsipnya sama. Demikian. Nanti saya akan jelaskan secara struktur lebih jelas lagi. Nah, ini kalau gini ya, kalau yang laki jelas lagi, ini strukturnya sama. Sama juga sama. Cuma di sini kalau laki, ini dari bawah. Ada tulang leher di sini juga. Keras. Dari di belakang telinga kita tarik ke bawah. Ada jakun bawah. Nah, memberi volumenya pun demikian. Ini bersama ini 1, 2, 3. Ya. Ini 1, 2, 3. Dan tadi sama pendekatan, cuma dilihat dari
depan dan dari samping. Oke ya, sangat jelas ya. Nanti saya akan lanjutkan di video berikutnya. Ya. Masuk ke video ke-6 Pak Heru ya. Ya, 6. Nah, kita sudah sampai ke Belum masuk ya. Belum masuk gambarnya. Belum masuk. Stop dulu. Kita masukkan. Selamat sore Pak Stiono. Selamat bergabung. Nah, ini video ke-6. kita sudah sampai ke tahap Tes, sudah masuk? Gambarnya belum, Pak. Belum? Belum. Belum ya. Nah, ini tahapan yang ke-6. Tampak samping. Ya. Masuk ya, baru? Sudah. Oke. Yang terakhir dalam menggambar wajah ini, ya, yaitu hubungan antara tampak depan dan tampak samping. Pendekatan struktur yang seperti tadi ini sangat penting ya, sangat penting baik dari depan maupun dari samping. Kalian semua bisa pelajari dengan cermat, dan kalau hubungan antara dari depan maupun ke samping ini kita gambarkan seperti ini jelasnya. Ya, pendekatan yang sama yang seperti tadi, pendekatan ini juga sama dengan yang ini, sama tadi ya, maka didapatlah gambar-gambar seperti ini. Ya, persis sama. Mungkin kita tarik ke sini juga sama. Cuma pemberian volumenya ya, misalnya ada pada bawah ini ke alis ya adalah lebar atau besarnya telinga ya. Untuk mata ini ya, kalau kita lihat gambarnya ini ada lingkaran begini kan, ke arahnya ke arah sini, ke arah sini, ke arah sini ya, ini dilapin. Nah, kalau mau senyum atau cemberut tinggal arah bibirnya aja dan arah ininya. Kalau senyum dia naik, kalau cemberut dia lapin, saya hanya jelas. Nah, pendekatan seperti ini mudah-mudahan bisa jadi tambahan ya untuk kalian menggambar wajah manusia baik dari depan maupun dari samping. Selain dari video saya ini, banyak sekali di YouTube ada ya dengan pendekatan yang berbeda-beda. Tapi dari pengalaman saya, pendekatan ini adalah pendekatan yang sangat mudah, sangat mudah diikuti artinya, dan kalian bisa mengembangkan dengan segala kreativitas kamu semua. Kalau orang tua bagaimana? Dan kalau anak-anak seperti apa? Itu nanti kalian bisa pelajari dengan benar. Adanya tulang leher yang sangat kuat ini adalah mempengaruhi pemberian volume dengan baik. Ya, ini di sini ini ada tulang pipi begitu. Lanjut terus, kalian bisa pelajari ini dengan baik. Ini juga agak mulus. Di sini sebenarnya ada tulang. Ya,
Ini pendekatan yang sangat mendasar, yaitu dari struktur dasar saja. Nah, nanti selanjutnya kalian bisa lanjutkan ke bentuk-bentuk yang lain, pendekatan dengan yang lain. Karena di sini adalah ada tulang pipi yang menonjol sekali kuat, maka di arahnya kemari. Semakin kita menggambar orang usia lanjut, ininya akan lebih berbeda lagi. Panjang ini akan beda, arah garisnya pun menyesuaikan dari permukaan kulitnya, apakah ada kerut dan segalanya. Ya, saya harapkan kalian bisa mengembangkan ini dengan baik. Terima kasih. Mudah-mudahan penjelasan saya dari awal sampai akhir ini bisa memberi sumbangsih cara-cara menggambar wajah dengan pendekatan dasar yang sangat mudah diikuti. Selamat mencoba dan mudah-mudahan berhasil. Terima kasih atas semua perhatian dan perhatian saudara semua. Salam dari saya, Heru Susanto. Ya, itu 6 sesi atau 6 tahapan dari proses atau struktur wajah dari tampak depan hingga tampak samping, pria maupun wanita. Nah, di antara kita kalau dalam sesi-sesi ini sudah mencoba untuk mempraktekkan dengan garis-gemaris yang spontan, kiranya sudah mendapat gambaran yang utuh ya, strukturnya. Nah, ini sangat terukur sekali dan ini merupakan basic dari menggambar wajah. Pak Heru, silahkan ditambahkan ada hal-hal yang perlu. Oke, Ya. Terima kasih Mas Wisnu. Saya harapkan semua video yang tadi sudah disampaikan itu berguna, tetapi saya akan tambahkan lagi dengan satu metode, yaitu begini. Latihan-latihan sebaiknya menggunakan material atau menggunakan selain pensil, jadi ballpoint, spidol, charcoal, atau drawing pen itu lebih baik karena itu lebih berani, tidak ragu-ragu, dan tidak takut salah. Nah, belajar drawing, menggambar figur itu, yang dilawan adalah rasa takut salah ini. Dengan menggunakan ballpoint itu, kita tidak ragu-ragu. Jadi susah dihapus, jadi langsung jadi. Masalah jelek atau salah, nggak apa-apa, ulang lagi berikutnya. Akhirnya rasa takut itu hilang dan kita menghasilkan gambar yang lambat laun makin baik, dan tidak takut lagi menggambar. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar wajah sebaiknya itu nyata, seperti manusia seutuhnya begitu. Penggambaran seperti pendekatan komik yang matanya besar, hidungnya kecil, rambutnya jabrik begitu itu, yang tajam-tajam itu sebaiknya bukan tidak boleh, tetapi sebaiknya mendasar adalah anatomis, pendekatan anatomis seperti apa adanya. Karena itu merupakan dasar. Nanti penyederhanaannya itu mudah sekali didapat dengan kalau kita sudah mengetahui yang dasar-dasar dengan baik. Itu tambahan dari saya. Saya akan lanjutkan di video selanjutnya, yaitu praktek langsung ya. Artinya kalau kita sudah paham terhadap dasar-dasar itu, prakteknya sangat mudah sekali. Ya, sangat mudah sekali, nanti akan ditunjukkan dalam gambar. Tapi syaratnya cuma satu, latihan terus sehingga kepekaan itu muncul. Terima kasih Pak Sinu. Monggo. Iya, terima kasih untuk mengikuti dengan sabar. Sesi-sesi ini kita rekam di video sehingga nanti kita semua bisa mengakses di YouTube channel yang akan kita luncurkan di Sapa Kristiani. Nanti kita akan bagikan alamatnya supaya bisa diakses oleh kita semua ya untuk pembelajaran.
Baik, kita lanjutkan pada sesi A ya ini, Pak Ya. Heru. Ya, enggak. Sesi A. Baik. Belum. Di sini. Sudah masuk belum? Gambarnya belum. Gambarnya belum. Baik. Lalu gitu ya. Nah, ini baru muncul. Nah, ini sudah ya? Sudah. Oke. Di ini kita lanjut dengan video dalam bentuk praktek. Pendekatan tetap yang sederhana, tetapi dalam prakteknya kita bisa mulai dengan hal-hal yang praktis. Jadi saya mulai dengan yang dari depan. Pertama kali kita buat garis alis yang lebih dulu ya, ada 4 bagian. Itu 4 bagian. Ini alis. Ini kita buat alis. Ini kita hitung. Ya. Kita hitung di sini, sorry. Ya. Terus ini bagus bibir nih. Ini adalah garis oval wajah, oval itu di sini. Jadi mata, cara mata dan hidung itu sama, ya. Diperhatikan hal-hal yang praktis demikian. Ini telinga. Nah, ya. Terus garis rambut kurang lebih sama di sini ya. Dibalas enggak? Itu. Jadi, tolong perhatikan ya. Jadi ini sudah dapat. Nah, tinggal mata. Nah, perhatikan ini cara hitung. Kemudian ini apa? Bibir. Bawah bibir ini di sini gelapin karena ada bibir yang atas itu agak lebih menonjol. Jadi ada pembayangan di sana. Di bawah bibir di bawah, perhatikan selalu ada bayangan. Nah, dari tulang pipi yang pinggir itu ada tulang menonjol di sini. Ada tulang menonjol, dia turun sebenarnya ke mulut, tapi dia belok kemari. Sama juga dengan yang sebelah kiri. Ya. Nah, kalau kita gelapin, kemari perhatikan ini ada arahnya kemari. Kalau ini keluar cahaya dari sana, ya gelapin. Ya, yang gelapin bagian ini. Ini masalah diperhalus itu lebih mudah. Sekian. Nah, pendekatan ini. Jadi kalau kita analisa ya, jarak ini ini katakanlah A sama dengan ini satu, sini satu, ya satu sini A, oke.
Terus dari sini ke sini. Dari sini kemari ke atas juga bisa, tapi nggak perlu lah. Jadi ini masih bisa ditoleransi, tergantung dari model rambut. Ya, ya. Nah, perhatikan cara mata, jadi dari mata ke kemari ada 3 mata. Sampai in, oke ya. Ya, lanjut ya. Lanjut. Yang B. Yang B. Baik, saya lanjutkan dengan video berikut. Sudah masuk Pak Heru? Gambarnya belum. Lalu begitu ya. Belum bisa langsung. Nah, ini ya. Iya. Iya. Berikutnya, itu saya akan ulangi cara seperti ini, ya, tetapi kita melihat tetap dari depan, kita mulai dengan alis, tanpa garis-garis pembantu. Aduh, maaf, sorry. Saya geser dulu ya. Tanpa garis-garis pembantu. Jadi ini langsung alis, tuh, hidung, ya, oke. Ini dari mata sama hidung sama. Tuh, oke. Ya. Ini kemari. Ya. Nah, di bawah sini ya, yang saya katakan slogan sini, terus turun, kemudian, nah, kalau senyum kita naikin, perhatikan tetap pembagian. Ini adalah garis pada batas itu, tambah satu lagi, itu ukuran yang jagung. Nah, ini dari sini, ini adalah garis tempat kedudukan telinga. Kembali ke tulang pipi, mari, tulang pipi, mari. Terus secara struktur sudah didapat. Ini garis ini kira-kira setengah, sama jaraknya. Lanjut. Oke, tinggal digelapin. Ya. Ya. Ya, tinggal mata kita. Oh, cepat. Kalau kita mau biasa gambar sketsa, kita perhatikan. Nanti saya kasih tip-tip cara menggambar sketsa dengan simpel, dengan baik ya. Nah, koreksi-koreksi perlu dilakukan karena kadang-kadang posisi kertas distorsi pada kedudukan mata kita, yaitu tidak lurus pada bidang gambar ini atau bidang kertas. Jadi itu kadang-kadang kita koreksi dengan bentuk-bentuk yang ada. Jadi dengan cepat kita dapatkan bentuk wajah dari depan. Oke.
saya anjurkan sketsa ini bisa dengan pensil atau kalau lebih bagus lagi jadi adalah menggunakan spidol atau charcoal atau ballpoint. Yang pertimbangan kita yang kita lawan adalah rasa takut gagal kita. Nanti saya akan jelaskan tips-tips itu di video berikutnya. Oke ya, jadi sketsa ini penting untuk latihan dan itu dilakukan terus menerus. Oke, sampai di sini yang depan cukup dari depan. Nanti saya akan lanjutkan dengan video ketiga, ya ketiga menggambar dari samping. Oke, nanti saya akan lanjutkan di video ketiga. Baik. Ya, yang C sekarang. Sekarang yang C. Bersabar ya. Kita semua masih setia ya mengikuti tahapannya. Yang ke C. Oke, kita mulai dengan Gambarnya belum, Mbak? Sudah. Selalu gitu ya. Belum ya. Iya. Yang ke C, tahapan berikutnya. Baik. Ini sudah masuk? Ya, sudah masuk. Oke, kita gambar dari samping ya. Tolong perhatikan bahwa kita menggambar dari samping ini sangat mudah karena kita latihan. Kalau sering latihan kita akan mudah. Oke ya, pertama kali kita gambar misalnya ini dari dahi, ini langsung hidung, ya, terus ini bibir. Ingat bibir bentuknya juga dari samping akan berbeda dibandingkan dari posisinya depan. Ini saya gambar perempuan ya. Ini alis bukan dari pinggir karena dia. Nah, ini perhatikan bentuk mata pun akan berbeda. Bentuknya kalau kita lihat dari samping. Mas, Ya. Ini di sini kan cara dari hidung. Dari saya. Ya, Pak Heru. Posisi sketsanya nggak terlihat tuh bagian bawah. Oh ini, saya memutarkan aja jadi seperti ini. Ya, oke. Originalnya seperti ini. Iya, kita teruskan? Ya, terus. Iya, rada ke bawah itu ya, sayang ya. Ya. Iya, nggak apa-apa. Mata ke sini, rambut, kemudian ya, dari sini. Oke. Nah, ini dari sini langsung ke telinga. Katakanlah ini perempuan, bisa letakkan gambar di sini. Ya, jadi kalau ini kita gelapin, nanti sebenarnya akan kelihatan. Bebas saja pola rambut. Ya, pola rambut bebas saja. Suaranya nggak ada, Mas. Nah, ini udah. Naikkan ke atas. One. Ini saya rambutnya agak tergelai. Tinggal pola garis untuk rambutnya yang disesuaikan. Sekian. Oke, terus ini ada gelap ini. Perhatikan kalau bibirnya di finishing. Ini tulang bibirnya di sini. Ya, sudah untuk begininya sudah dapat. Ini kalau ini tulisnya sudah kelihatan.
cepat kita sudah dapat mendapatkan gambar dari samping. Nah, hal-hal ini bisa dikerjakan dengan baik dengan syarat banyak latihan. Latihan pertama tidak boleh dibuang karena itu menjadi referensi di latihan-latihan berikutnya. Kalian bisa membandingkan hasil yang pertama sampai berikutnya. Dan biasanya latihan-latihan seperti ini pasti mendapatkan hasil yang makin baik ke belakangnya. Maka itu latihan sangat penting. Satu hal yang kalian harus perhatikan, jangan pernah takut atau pernah takut gagal dalam membuat sketsa ini. Nah, takut gagal, takut salah itu biasanya adalah hambatan terbesar ketika kita menggambar figur. Jadi, kenapa saya anjurkan latihannya menggunakan spidol yang tidak bisa dihapus, charcoal atau ballpoint. Itu menjadi salah satu cara untuk melawan ketakutan dari kita. Ini tulang dahi, tulang leher ini juga tetap ada, laki atau perempuan tetap ada. Ya, jadi latihan dari dengan cara demikian ini sangat membantu ketika kita mengeksekusi teori-teori yang sudah didapat. Oke ya, saya lanjutkan di video berikutnya. Masuk ke video berikutnya. Yang ke D ya Pak ya? Ya. Lanjut di video keempat. Belum ya? Belum, gambarnya belum. Ada yang masuk lagi nggak partisipan? Oke, terima kasih yang sudah setia menunggu ya. Setia dengan pembelajaran ini. Ya, oke kita lanjutkan di video berikutnya. D kecil. Lanjut di video keempat. Sudah? Belum? Gambarnya belum. Suaranya. Gambarnya belum. Selalu begitu. Ya. Oh ini. Baru masuk ya. Ini adalah posisi wajah dari 3/4. Jadi akan miring sedikit. Tidak dari depan, tidak dari samping. Jadi miring sedikit. Ini penting karena ini akan memperkaya cara pandang kita, satu, kedua, untuk mendapatkan hasil yang biasanya lebih baik. Jadi teorinya tetap sama seperti itu, ya. Ada 4 begitu bagian atau langsung yang juga tidak. Ya, untuk ini alis, ya, alis, ya, alis juga. Hidung. Nah, ini ada bola gede, bola kecil. Ya, ini kembali tetap di bawah sini ada bola pin. Nah, pertimbangan hidung ini lebih menonjol daripada yang lain. Jadi, di sebelahnya, di bibirnya. Kalau kita lihat nih, di sini ada as. As yang begitu, ini juga turun. Bibir juga ke sini. Bibir, di asnya terusin itu, ya, dibulatin, kemudian ke sini kita lanjutin. Wajah perempuan. Oke, perhatikan mata. Ada mata itu. Ini mata di sini. Agak melirik sedikit.
Ingat, ini agak bulat. Mari. Ini bulat. Mari. Mari. Ya, nah ini tulang pipinya tetap di sini. Telinga di mana? Ini tetap di sini. Ini misalnya tetap ada bunga. Ada bunga ya. Gelapin, sini gelapin, saya tetap dari sini, ya. Ya. Leher. Join. Kalau seperti ini kalian lakukan terus menerus. Kasar aja gini, nggak usah halus-halus dulu. Ya, karena untuk melatih keberanian kamu kontrol dulu. Oke ya, saya akan lanjutin di panel berikutnya. Ya. Berikutnya di video yang E. Saya akan ulang. Sudah masuk belum? Belum, gambarnya belum. Belum masuk. Harus diulang. Terima kasih teman-teman sudah join dan bersabar. Kita lanjutkan ke sesi video yang ke-6. Yang ke terakhir ini ya. E. Ya, sudah masuk baru? Sudah masuk gambarnya. Iya. Gambar secara 3/4 ini, yaitu dengan pelan-pelan. Pertama kali kita gambar yang ujung sana, ya, turun, kemudian, terus alis, ya ini alis lagi, kurang lebih. Nah, kita tempatkan teruskan mata, dan mata. Nah ini juga akan mata. Perhatikan di mata, di alis ada satu yang sama. Nanti asnya nanti saya perhatikan. Ini asnya. Oh ya, ini hidung. Ini ada bola gede. Ini bola kecil di sini. Ya. As yang tadi ini turun juga mengikuti bentuk apa? Untuk kontur untuk wajah. Nah, terus kalau ini untuk bibirnya, ini asnya tetap ya. Mari ini asnya, mari as juga turun. Nah, jadi as nih perhatikan ini. Nah, mata mau melirik tetap melirik kembali ya, nggak apa-apa.
Ini kemari. Tekan. Jadi kalau kita polanya bulat ini, kemari kan, bulatin, bibirnya dilanjutin, ya. Bawah bibir ini agak gelap sedikit, ya terus masuk ke bagian bibir bawah, bagian ini digelapin, nah, tuh. Terus di bawah bibir digelapin, nah ada bayang-bayang lagi dari bibir sendiri. Ini, ini. Terang sedikit, gelapin. Ini rambutnya rambut pendek, rambut panjang, rambut kucing, atau bergelung, jangan ya. Belum. Ya, ketebal banget, ketebal kejauhan. Ya, saya pikir cukup. Pembelajaran kali ini menggambar wajah figur. Ya, mudah-mudahan ini berguna. Perhatikan nanti tips-tips yang dari saya cara menggambar sketsa ya di bagian lain. Terima kasih sudah menikmatinya. Mudah-mudahan berguna. Salam kreatif dari saya. Ya, itu ya semua sesi yang sudah ada. Begitu Pak Heru semuanya sesinya? Ya, sudah. Tahapan-tahapannya? Iya. Bagaimana teman-teman sudah mengikuti? Ada yang langsung jadi bagus? Ada di antara kita? Yang baru pertama-tama belajar menggambar langsung bagus ada? Nah, itu ajaib ya. Hanya orang yang mau praktek aja, yang mau berlatih terus, yang bisa menggambar dengan baik dan tepat. Itu struktur anatomis yang kita pelajari. Nah, dari aspek-aspek seni, Pak Heru juga sudah sedikit tadi membekali kita dengan tips-tips yang sederhana, tampak samping, tampak angle-nya rada ke atas sedikit, ada ya Pak Heru ya? Ya. Nah, silakan bagi teman-teman kalau ada tanggapan, ada tanya jawab, ada hal-hal yang digelisahkan atau yang ingin digali lagi, silakan untuk
bertanya dan berdialog pada sesi kali ini. Silakan boleh di-unmute kalau ingin bertanya. Ini ada yang berkomentar ingin memperoleh videonya. Ya, tentu saja kita rekam sesi ini. Nanti kita upload di YouTube. Anda semua bisa akses di Sapa Kristiani, di channel Sapa Kristiani. Nanti akan diluncurkan sesi yang kita rekam ini. Gitu. Baik, silakan kalau ada yang bertanya atau ada tanggapan. Rupanya sudah jelas mungkin. Sudah jelas ya. Ya. Semuanya sudah berlatih dengan baik ya. Nah, tentu pelajaran menggambar ini bagi semua usia ya. Tidak ada yang kata terlambat, nggak ada. Dari siswa-siswi, dari kita yang sudah bekerja. Oh, ada tanggapan ini ya. Cara sketsa mata jadi hidup. Nah, lalu ukuran pensil berapa Pak yang direkomendasikan? Ada yang menanggapi itu yang susah. Ukuran pensil dan tipenya Pak. Nah. Oke, saya jawab ya. Terima kasih atas tanggapannya. Ya. Masalah material pensil, biasanya gunakan pensil yang 2B ke atas. 2B bisa 3B, 4B, sampai 6B. Itu makin ke atas, dia makin lunak dan makin hitam. Hindarkan sketsa menggunakan H atau HB, karena itu kelihatan tipis. Selain itu, dia akan melukai kertas itu sendiri, karena cenderung kok nggak kelihatan dipertebal. Nah, itu kalau salah, dihapus, itu akan membekas. Selain itu, kalau semua sudah berlatih dengan pensil dengan baik, mulailah berani melatih dengan ballpoint atau spidol atau charcoal. Karena tadi sudah katakan yang dilawan adalah rasa takut dari diri sendiri untuk berlatih. Nah, rasa takut itu yang menjadi penghalang terbesar dalam melatih gambar ini. Yeah. Itu masukan dari saya. Terus memberi latar belakang dan segalanya, sentuhan-sentuhan drawing yang khas itu menjadi satu materi lagi yang sangat menarik, karena di situ ekspresi dari kita bisa dimunculkan dengan baik. Itu silakan kalau misalnya ada suatu saat kita jadwalkan lagi atau bagaimana ya, atau melalui video-video tertentu bisa saya sampaikan dengan baik. Terima kasih. Iya, ini ada yang bertanya lagi, apakah lebih mudah dengan arang sketsanya, Pak? Tadi udah dijawab dengan charcoal ya. Iya. Iya. Lalu apakah ada sesi dengan cat air atau akrilik, Pak? Nah, ini ya next time ya. Next time itu bisa. Lain waktu ya. Ya. Nah, lebih susah aspeknya berbasiskan air dan kuas itu lebih susah untuk daripada yang teknik kering seperti ini. Nanti bayar Pak kalau akrilik Pak. Berbayar ya, setuju ya. Ya. Susah ya Pak ya. Susah. Jadi pendekatan yang tadi saya jelaskan adalah pendekatan struktural. Ya. Nah, nanti kalian bisa berlatih menggambar dengan modelnya. Modelnya bisa dari ayah ibu atau pacar atau siapapun juga, tapi harus saya ingatkan tetap jaga jarak ya. Jadi ada proses ya. Harus ada ada jaga kesehatan gitu. Nah, dari situ nanti saudara semua bisa mendapatkan pengalaman yang baru. Saya ingatkan satu hal yang penting dalam menggambar model itu, hilangkan rasa pengen persis.
Kalau ingin persis dengan model itu menjadi beban yang sangat mempengaruhi kebebasan kita menggambar. Nah, caranya supaya persis adalah bagaimana cara melihat yang benar. Itu nanti akan diajarkan atau di sesi berikutnya, how to see atau cara melihat yang benar. Itu penting ya, karena bisa melihat ruang positif dan ruang negatif. Nah, kalau salah satu ruang itu misalnya yang negatif itu yang di luar bisa persis, berarti yang di dalam itu akan persis. Nah, kalau sudah dapat persis itunya, ruang luarnya persis, yang di dalamnya itu tinggal sentuhan terakhir, lindapan tadi yang saya maksudkan, otomatis nanti jadi persis. Hal ini sesuai dengan teori dari Betty Edward Stewart itu melihat cara yang benar. Jadi prinsipnya menurut beliau itu setiap manusia itu pasti bisa menggambar. Buktinya dia bisa menulis. Tulis itu gambar. Dilatih dari kecil A bagaimana B dan berikutnya. Iya, nah itu prinsip ya. Jadi semuanya bisa menggambar. Jadi jangan takut menggambar. Jangan takut. Pak Heru. Ya. Apa mas tadi gambar itu melihat apa yang positif itu tadi? Ruang positif, ruang negatif. Ya. Gimana sih itu, Pak? Prinsipnya begini, satu bentuk kayak misalnya kita menggambar dua wajah yang berhadapan, dua wajah aja dari samping begitu. Ruang positifnya katakanlah orang itu yang berhadapan, tapi ruang negatifnya itu jarak antara kedua wajah itu. Kalau kita tarik horizontal dari kedua yang atasnya dan yang ke bawah itu, dan kita hitamkan coba, yang jaraknya itu akan menyerupai sebuah piala. Siluet itu. Sebuah piala gitu ya. Nah itu dikatakan ruang negatif. Jadi ruang positif dan negatif itu tergantung dari salah satu kita anggap. Jadi ya kalau ruang positifnya yang orang, berarti yang negatifnya adalah yang piala tadi. Ya, itu kalau kita latih bersama dan itu peka, itu otomatis persis nanti. Pengalaman saya dulu saya bisa menggambar sih, setiap orang bisa, wah gambarnya Pak Heru bagus dan tapi begitu kita gambar potret ada wajah begitu kita ketakutan, nggak akan bisa persis. Nah takut ini yang menghalangi kita. Tapi selanjutnya ketika saya baca-baca buku karena saya pengajar jadi saya harus belajar juga. Akhirnya saya menemukan buku itu dan saya pelajari dan saya praktekkan. Nah ilmu itu saya bagikan ke mahasiswa. Mahasiswa juga mempraktekannya. Dalam waktu sebentar, 6 menit, 7 menit, itu bisa persis. Persisnya bukan persis sekali, tapi karakternya bisa didapat. Orang itu bisa mengerti modelnya siapa, dan segalanya. Jadi itu menjadi penting untuk menjadi pembelajaran yang berguna. Silakan Pak. Ya Pak. Saya nggak takut, tapi nggak persis juga Pak. Lama-lama persis. Lama-lama persis. Sesama perupa ini ya. Sesama perupa yang menggambar wajah ini. Ya. Yang akrab menggambar wajah. Potret. Ya Pak Heru ini ada penggemar rupanya. Atau wartawan ya. Pak Heru ini sejak umur berapa ya sudah jago menggambar begini? Lalu apakah jiwa seninya itu sejak lahir atau otodidak? Maksudnya jiwa seni itu bersifat natural atau bisa dikembangkan gitu? Oh, itu Japri aja itu Pak. Atau saya bagi sebentar, ini penting sekali. Ini antara bakat itu saya juga penasaran karena saya telusuri orang tua saya nggak bisa menggambar, kakek nenek juga tidak bisa menggambar, tapi saya bisa. Nah suatu saat saya disadarkan oleh satu pemahaman yaitu dari religiusitas saya bahwa itu adalah berkat. Jadi berkat dan bakat itu ternyata berbeda. Tuhan pasti mempunyai maksud dengan apa yang sudah dikaruniakan ke setiap manusia. Ternyata saya dikaruniai berkat yaitu menggambar itu. Jadi saya bersyukur bisa berbagi, bisa melanjutkan berkarya dari bakat itu sendiri. Nah itu bedanya. Dari bakat itu bisa mempermuliakan nama Tuhan dan segalanya. Ya, nah bakat itu makin lama makin bisa ditekuni sehingga makin peka.
makin peka. Ya, Pak. Silakan, Pak. Latihan terus ya. Latihan terus. Wah, ini Pak Setiawan. Nah, ini juga kesaksian dari mantan muridnya Pak Heru waktu di kuliah di Maranatha, Di arsitektur, Bandung, di Unpar. arsitektur Unpar. Oh, di Unpar ya. Ya. Sorry. Ya. Ya. Membantu sekali loh gambarnya. Saya jadi apa nih? Iya, gambar manusia lebih mudah. Oh, menggambar manusianya jadi lebih mudah, Pak, dengan tips-tipsnya Pak Heru tadi. Ya, Terima terima kasih. kasih, Gitu. Risa. Nah, ini kan supaya membantu bagi Anda semua yang ingin belajar, entah dari latar belakang seni atau bukan seni, semuanya prinsipnya bisa menggambar. Harus berani tadi prinsipnya. Nggak boleh takut. Ada yang lain? Silakan, dipersilakan. Nah, ini aspek memberi arsir volume pada wajah itu, apakah ada tips-tipsnya? Memberi volume, Iya. aspek cahaya, lalu ada aspek apalagi volume, dimensi, ya Pak ya? Ya, gelap Ya. terang itu. Gelap terang gitu ya. Itu kiranya pada gampang-gampang susah itu ya bagi Ya, kita betul, ya. betul. Jadi mungkin pendekatannya yang penting adalah memahami anatomi. Nah, pendekatan anatomi secara singkat saya sadarkan begini, bahwa anatomi itu sebenarnya kesadaran kita bahwa tubuh manusia itu ada tulang paling bawah, di atasnya ada otot atau daging, paling luar adalah kulit. Nah, itu penting. Jadi kalau kita memberi volume, sadar akan ada tulang. Jadi tulang ini menonjol atau cekung. Nah, ototnya itu seperti apa? Orang tua itu sudah keriput, jadi arah gelap terang itu juga mengikuti arah dari keriput, dari tulang itu sendiri, keriput itu sendiri. Nah, itu hal-hal itu yang menjadi penting dalam memberi lindapan gelap terang. Nah, pencahayaan itu sangat penting karena disitulah letak dimensinya akan muncul. Silakan. Ya, terima kasih. Ini ada apresiasi lagi. Teruslah menjadi berkat melalui bakat yang dimiliki untuk kemuliaan Tuhan. Pak Heru Susanto. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak untuk ilmunya Pak Heru. Oh, ya. Ya. Terima kasih ya yang sudah bersabar, yang sudah mengikuti sesi webinar kita tentang pelajaran menggambar wajah. Ada lagi yang lain? Silahkan, kalau masih ada diberi kesempatan. Mumpung ini maestronya ada di sini, Pak Heru. Pelajaran menggambar bentuk itu sampai sesi berapa, Pak, kalau di perkuliahan, Pak? Sebenarnya gambar kalau di seni rupa itu cuma ada menggambar dasar. Menggambar dasar itu umum sekali. Dari bentuk-bentuk geometris, terus yang lain itu ada. Tapi begitu kita masuk ke konsentrasi seni rupanya sendiri, itu ada gambar model, gambar anatomi dulu. Anatomi, terus gambar model, terus nanti ada lukis model. Terus di lukisan, di mayor lukis itu adalah lukis figur. Lukis satu itu melukis benda-benda. Jadi benda-benda saja, bukan figur. Statis ya. Ya, tapi komposisi dan segalanya sambil belajar teknik menggunakan material. Nah, berikutnya adalah menggambar figuratif. Nah, itu kebetulan saya yang dipercaya mengajar lukis figuratif. Nah, di situ selain mereka sudah mendapatkan anatomi dan gambar model, mereka praktekkan dalam
menggunakan material cat minyak. Kenapa cat minyak? Karena memang dasarnya harus cat minyak dulu, setelah itu bisa akrilik. Sebenarnya yang paling bagus begitu kita menggambar model itu eksplorasi materialnya menggunakan charcoal dan soft pastel. Kedua material itu menjadi dasar yang kuat ketika kita beralih menggunakan cat minyak. Itu dasarnya, sehingga rasa volume dan kontras realistik itu muncul dengan baik. Silakan Pak. Ya, thank you teman-teman semuanya. Kiranya demikian ya sesi sharing kita pada sore malam hari ini. Terima kasih sekali Pak Heru, kita mengapresiasi pesertanya kebanyakan para wanita loh, kebanyakan. Nah, Pak Heru pakai topi ini. Luar biasa nih. Gara-gara topinya Pak Heru nih. Kita foto dulu ya, boleh ya? Ya. Silahkan kalau mau buka kamera dipersilahkan. Nah ini terutama tertutup. Kita foto dulu. Dipersilahkan. Iya. Iya. Ya, ya. Nah ini kelihatan kan? Ya, mari silahkan yang lain. Boleh. Thank you. Wah dari mana aja nih? Dari berbagai daerah ya, tentu ya. Oke. Oke. Thank you. Iya. Oke. Nah, Saya mau kita take lagi. Saya tambah sedikit, Mas Wisnu. Ya, ya silakan Pak Heru. Sembari saya foto ya. Ya, terima kasih ya. Jadi semua sudah saya sampaikan, mudah-mudahan berguna di tempat masing-masing dan tetap berlatih. Karena dengan begitu kita bisa lebih menumbuhkan rasa kepekaan di dalam menggambar. Terima kasih. Begitu ya, Pak Heru. Udah foto nih? Ya, bagaimana? Udah difoto? Nah, ini ada yang hadir lagi. Saya foto lagi aja. Ya, terima kasih Ibu Villa Sofia ya. Villa Sofia ya. Iya. Ini penggemarnya tadi ya. Mas Setioko tuh. Wah ini ada Ibu Lois. Nah ini penggemar berat. Itu penggemar pribadi. Pribadi. Itu tergila-gila itu udah. Ya. Ya sesi seni rupa selalu membahagiakan ya. Ya baiklah. Thank you semuanya yang sudah hadir di sini. Kiranya materi kita berguna ya, langsung dipraktekkan nanti dalam kehidupan sehari-hari. Oke, thank you guys. Kita bertemu lagi di Sapa Kristiani Seni Rupa berikutnya. Ikuti di YouTube. Oke, thank you. God bless you all. Terima kasih Pak Heru. Terima kasih Pak Heru. Tuhan berkati. Terima kasih banyak. Nanti pinjam topinya Pak ya. Ya. Khusus topinya. Kami posting hasilnya. Woi, hasilnya coba boleh di-sharing. Masing-masing kalau boleh dapat belum hasil. berhasil. Oh ya. Baru itu. Bagus loh. Bagus loh. Ya, Coba. Ini saya biasa aja. Wah, bagus. Mana ini ya? Bagus. Ini. Iya. Mana nggak kelihatan? Bagus ini loh. Nih. Ya, bagus. Sharing. Oh, bagus langsung praktek. Waktu yang cepat bisa begitu bagus. Iya. Lulus Pak ya? Lulus. Dapat apa Pak? Dapat apa Pak? Ini belum berhasil. Yang ini belum berhasil. Nilainya berapa ini Pak Heru? Hapus itu. Habis. Itu dari 79 sampai ini bagus. Jangan mahal-mahal lah. Ya. Iya. Bagus nih ngikuti tadi ya, pakai bunga tadi ya, gadis Bali. Ya, keren. Oh ini ada juga nih, Joshua Christopher. Iya, itu ada juga hasilnya. Nah, ini kan berguna nih. Nah. Jocelyn mana? Jocelyn. Oh, Jocelyn. Itu Jocelyn. Oh, ini Jocelyn, putrinya ini. Waduh, asik.
Oh, Wah. keren. Iya. Jocelyn nanti kirim ya Jocelyn fotonya, kita upload di sekolah. Itu loh gambar Pak Heru digambar itu. Keren. Pak Heru digambar. Pakai topi itu loh, Itu keren. gurunya digambar Iya. itu. Iya loh. Oke deh. Thank you. Ya. Keren. Terima Bagus, kasih ya bagus. Pak Heru. Nanti Sama-sama, Mas kita Joko, tunggu Mas kalau Vino. andai kata kita mau belajar sesi yang lebih lagi tentang cat air atau cat akrilik, boleh nanti ya kita rencanakan lagi next time. Oke. Banyak seniman disapa lah. Iya. Oke. Iya. Sampai ketemu. Oke, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Makasih Pak Heru, makasih semua. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Makasih semuanya. Iya, sama-sama. Ya.